Silakan duduk Iza. Tempatkan diri senyaman mungkin ya. Gimana? Udah nyaman sama posisi duduknya? Udah, bisa kita mulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Iza? Baik. Baik, Alhamdulillah. Hari ini Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Iza. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti layanan konseling individual pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai, agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran, kita berdoa dulu ya. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iza tadi sebelum kesini dari mana? Dari kelas. Dari kelas. Ada kegiatan apa di kelas? Nggak hati. Oke, jadi nggak terlalu mengganggu ya. Oke, kemarin katanya Iza ikut lomba ya? Lomba apa sih? Drum band. Drum band, gimana? Seru? Menyenangkan? Menyenangkan. Dapat ini nggak? Juara nggak? Dapat Juara berapa? juara 3. Alhamdulillah, good job. Iza sebagai apa tuh di drum bandnya? Ini CG. CG yang pegang bendera ya? Oke, baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan konseling individual Za. Sebelumnya Iza tahu nggak apa itu konseling individual atau pernah ikut konseling individual sebelumnya? Nggak. Ada yang Iza tahu nggak mengenai konseling? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ibu bantu jelaskan ya. Jadi konseling individual itu adalah upaya bantuan dari konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli, di mana konselornya itu adalah ibu yang akan memfasilitasi proses konseli ini. Nah, sedangkan Iza ini sebagai konselinya, jadi Iza harus aktif dalam menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya secara terbuka dan jujur. Nah, di sini Iza, di kegiatan ini, di proses konseling ini, ada yang namanya asas yang harus Ibu taati sebagai kode etik konselor, yaitu asas kerahasiaan. Jadi ibu itu akan menjaga kerahasiaan proses konseling ini supaya tidak diketahui halayak banyak. Jadi yang tahu itu hanya ibu, Iza, dan pihak yang sudah Iza setujui. Jadi Iza jangan khawatir ya untuk menceritakan permasalahannya. Ya. Terus juga ada asas kesukarelaan. Jadi ibu di sini sangat sekali sukarela sekali untuk membantu Iza untuk memecahkan permasalahannya. Lalu apakah Iza sukarela untuk melakukan konseling ini? Sukarela. Alhamdulillah jika begitu. Nah, waktu kita ini ada waktunya Zaya. Kita akan menggunakan waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit untuk membahas permasalahan ini. Jadi dengan waktu yang singkat ini, marilah kita mengefektifkan bersama. Nanti jika pada pertemuan kali ini belum selesai, pada waktu yang telah ditentukan, kita akan merencanakan lagi pertemuan konseling selanjutnya. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan nggak, Zah? Udah siap untuk menceritakan masalahnya? Baik, silakan Iza untuk menceritakan permasalahannya. Jadi kan kita kan ada eskul. Terus ada 2 eskul. Satu itu paskib, terus satu lagi itu drum band. Nah, jadi dalam seminggu itu hari Selasa sama hari Jumat tuh drum band, terus hari Rabu sama hari Sabtu tuh paskib. Jadi waktu istirahat tuh sama balik tuh cuma Senin sama Rabu. Itu pun kalau misalnya ada kate lomba atau tampil itu Bu. Jadi gue tuh susah ngatur waktunya, kapan belajarnya, kapan istirahatnya. Jadi pada intinya Iza ini mengalami kesulitan ya dalam mengatur waktu secara seimbang antara istirahat, eskul, belajar, dan juga bermain ya. Karena ya penting juga ya bermain untuk regulasi stres. Jadi di sini kira-kira Za, apa sih Za dampak yang Iza rasakan selama mengalami kesulitan mengatur waktu ini? Capek. Terus? Gue sih gak stabil Bu karena itu.
nggak stabil. Kadang kecapean, terus kadang sering sakit itu. Karena belum ada manajemen waktu yang baik tadi ya. Jadi terjadilah ketidakseimbangan dari fisik, udah sakit, psikisnya juga mungkin ya. Ya, baik. Jadi di sini Ibu mau tahu dulu nih kegiatan sehari-hari Iza ngapain aja. Ibu boleh minta Iza untuk menuliskan di sini. Kita mulai dari jadwal kegiatan Iza dalam sehari dulu. Silahkan Za. Wah, dipakein jam ya. Bagus. Biar lebih jelas. Oke, Ibu lihat dulu ya, Za. Bisa bangun jam 5:30 untuk mandi. Jam 6 pergi sekolah. Jam 6.15 sampai di sekolah. Gerbang kita tutupnya jam 6.45 ya. 6.45. Jam 6.40. Jadi sepulang sekolah bisa langsung ganti baju eskul, langsung ikut eskul. Ini pulangnya emang jam 5:30 ya? Kadang tuh udah beratur, kadang jam 5, kadang jam 5 lewat. Paling lama tuh 5:30. 5:30 itu paling lama. Paling cepet? Jam 5. Jam 5, beda setengah jam. Sampai rumah. Oke. Jadi di sini ada rentang waktu dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Itu ada 2 jam ya, Za? Untuk mandi, istirahat, dan main HP. Coba Ibu minta rincikan dulu. Mandinya berapa menit? Istirahatnya berapa menit? Main HP-nya berapa menit? Coba, Za. Menit Di sini aja. Sini. Ini istirahat sambil HP gabung. Istirahatnya sambil main HP. Istirahatnya sambil main HP. Jadi mandi aja, mandi sama istirahat plus main HP. Atau main HP. Iya. Oke, Ibu lihat dulu.
Jadi mandinya 30 menit. Berarti 1,5 jam. Ya, iya, Istirahat 1 jam. 1,5 jam ya, Za. Ibu perbaikin ya. 1,5 jam Iza istirahat dan main HP. Istirahat Iza adalah main HP. Oke. Di sini biasanya Iza buka aplikasi apa nih? Apa ya? Paling TikTok, Instagram, Terus WA paling. WA. Kabaran ya sama teman-temannya ya. Nah, menurut Iza, dengan waktu 1,5 jam ini untuk istirahat atau main HP, udah bener belum? Belum. Belum, kenapa? Apa ya? Kenapa? Kurang sibuk istirahatnya. Kurang istirahatnya. Karena istirahatnya digunakan untuk main smartphone. Enggak, kalau kita main smartphone itu lebih, lebih buat otak kita bekerja lagi. Jadi, Iza belum menjalankan istirahat yang sebenar-benarnya. Istirahat yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Mengistirahatkan diri dari kegiatan-kegiatan yang bisa memicu kerja otak, kerja badan juga, kerja psikis juga. Contohnya apa? Kenapa? Itu yang belum benar. Kalau yang benarnya? Tidur. Oh iya, tidur. Tidur. Terus apa lagi? Oh iya. Apa? Relaksasi, pakai musik mungkin. Ya, yang bisa menenangkan pikiran. Kalau kita main smartphone, lihatnya berita-berita yang apa? Yang bisa memicu kerja otak. Jadi otaknya bekerja lagi. Jadi nggak istirahat Izanya. Jadi istirahatnya belum maksimal. Betul? Oke. Jadi di sini berdasarkan jadwal kegiatan Iza dalam sehari-hari, ini baru sehari ya, Za, yang telah Iza buat, itu Ibu meminta Iza membuat jadwal target yang seharusnya. Iza tentunya punya goals dong, biar kegiatannya tuh seimbang, biar jadwalnya seimbang, ya enggak? Nah, jadi sekarang Ibu meminta Iza untuk membuat jadwal target yang seharusnya Iza lakukan agar Iza punya nih waktu untuk belajar. Bagaimana, bisa? Bisa. Oke, silakan Za. Dari sini. Dari awal. Ya.
Oke, Ibu lihat dulu ya. Jadwal target yang seharusnya Iza lakukan agar memiliki keseimbangan waktu. Ini sama aja ya awalnya ya. Baik, di sini Iza sudah menuliskan waktu belajarnya 1 jam ya, Za? Dari jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi untuk istirahat, makan, dan main HP-nya dari jam 7 sampai dengan jam 9, 2 jam. Kira-kira ini seimbang tidak? Ibu lihat di sini lebih banyak alokasi untuk eskul, untuk main HP, daripada kegiatan belajarnya. Jika tujuan Iza untuk meningkatkan waktu, mengalokasikan waktu untuk belajar, kira-kira kalau jadwal seperti ini cukup seimbang? Ya. Enggak. Jadi apa yang mau Iza perbaiki dari sini? Silakan. Oke, jadi istirahat main HP-nya 1 jam, belajarnya 2 jam ya. Mau belajar apa nih? Biasanya Iza belajarnya gimana? Dengan membaca kah, menonton video praktik kah, gimana? Baca ya, lebih suka membaca. Baca apa? Artikel, jurnal, atau pelajaran yang udah dipelajari sebelumnya? Biasanya Iza tuh kalau belajar untuk pertemuan besoknya atau mempelajari pertemuan di hari itu. Hari itu ya. Oke, jadi besok kalau belajar lagi, malamnya belajarnya yang mengulang materi yang sudah diberikan oleh guru. Oke, Ibu rasa ini sudah seimbang ya daripada jadwal yang sudah Iza buat. Yang Iza buat ini terlihat ya, Za, di sini alokasi waktu belajarnya hampir tidak ada, memang tidak ada daripada jadwal yang seharusnya terjadi. Nah, kira-kira, Za, Ibu mau tanya nih, dari jadwal kegiatan sehari-hari yang biasanya Iza lakukan dengan jadwal target yang seharusnya Iza lakukan agar memiliki waktu untuk belajar, kira-kira bisa nggak yang ini dijalankan? Bisa. Yakin? Ibu juga yakin sih kalau Iza bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya Ibu mau melakukan kontrak nih apabila Iza bisa untuk melakukan jadwal yang seharusnya ini, dan apabila Iza tidak bisa untuk melakukan kegiatan ini. Paham nggak? Paham. Bisa dibuat di sini. Di sini konsekuensinya kalau Iza nggak bisa menjalankan target yang seharusnya ini. Di bawahnya Iza tulis reward lah, hadiah yang akan Iza berikan kepada diri Iza jika Iza bisa melaksanakan ini, ya. Silakan, Za. Pencet ya? Pena tolong.
Makasih. Iza. Oke, coba lihat ya. Sini konsekuensinya, jika Iza tidak melakukan target yang seharusnya, tidak eskul selama beberapa pertemuan. Berapa pertemuan, Zah? Berapa? 2. Jika saya bisa melakukan, saya akan menyenangkan diri seperti jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ini? Kemana baik? Iza suka jalan-jalan ya? Kenapa kalau jalan-jalan apa yang dirasakan? Lebih itu sih, lebih relax. Beban baca itu. Refreshing lah ya, meninggalkan beban-beban eskul, beban-beban akademik untuk jalan-jalan, menyenangkan diri sendiri. Oke, di sini Iza sudah membuat konsekuensi dan reward yang Iza buat sendiri ya. Ibu yakin Iza bisa melakukan jadwal target yang seharusnya, dan Iza bisa jujur sama ibu dan diri sendiri. Nanti ibu tunggu ya progres di pertemuan selanjutnya. Oke. Namun sebelum itu ibu mau kasih lihat video dulu nih ke Iza. Cara membagi waktu belajar dan organisasi. Iza nyamannya kayak gini. Nyaman nggak? Ya. Kalian anak organisasi. Kalian anak organisasi. Organisasi bukan? Anak eskul. Iya, eskul. Anak eskul. Belajar dengan organisasi. Di video kali ini akan ngebahas cara membagi waktu untuk kalian. Ngelek. Hotspot. Ntar ya, Zah. Hotspotnya gak hidup. Connected. Bismillah. Anak organisasi. Nah, Langsung aja, yang pertama, dahulukan penugasan atau PR. Kerjakan tugas akademik terlebih dahulu, kemudian baru tugas organisasi. Tapi kalian perlu melatih diri, pandai dalam membagi waktu atau memanajemen sebaik mungkin agar keduanya tidak terlupakan. Untuk tips yang kedua, konsisten pada pendirian. konsisten pada pendirian. Ini Iza sebenarnya udah membuat pendirian nih di sini dengan membuat jadwal target yang seharusnya ya, Iza. Jika kalian telah memutuskan untuk mengikuti organisasi, tentunya sebelumnya kalian mengetahui konsekuensi yang akan didapatkan, yaitu harus membagi waktu dan fokus antara belajar dengan organisasi. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Jika kalian sekali menunda, maka akan menumpuk di kemudian hari. Nih, jangan menunda pekerjaan, Za. Di sini agak rawan ya, yang di antara istirahat kan adalah main HP Iza ya. Agak rawan ya, karena main HP ini bisa jadi kebablasan. Jadi Ibu harap Iza tadi bisa menerapkan yang sebelumnya tadi, teguh pada pendirian. Hal ini tentunya memberatkan. Jadi sebisa mungkin kerjakan saat
makan. Pola makannya dijaga. Cukup banyak dan cukup padat karena kalian perlu belajar dan juga berorganisasi. Jadi jangan lupakan waktu makan dan istirahat ya untuk menjaga kesehatan agar tetap fit. Yang terakhir, beri reward. Nah, reward. Hadiahkan kepada diri sendiri ini perlu sebagai pendorong dalam diri untuk melakukan setiap kegiatan dengan senang hati, baik dalam akademik maupun non akademik. Oke, selesai. Nih, dari ke video ini, kelima-limanya itu harus dijalankan ya. Dan sudah kita bahas juga di sini. Iza sudah membuat reward di sini. Jadi silakan jika Iza sudah memenuhi target yang seharusnya ini, silakan berikan reward untuk diri sendiri. Nah, kira-kira Iza sampai sejauh ini gimana perasaan Iza? Lebih plong sih Bu, rasanya. Lebih plong. Terus? Lebih tenang deh. Lebih tenang karena lagi cerita itu. Oke. Ibu doakan semoga Iza bisa menjalankan target yang seharusnya ini, dan Ibu yakin kalau Iza bisa untuk membagi waktu antara kegiatan eskul, belajar, istirahat, dan yang lainnya juga. Baiklah Iza, sepertinya waktu kita hampir habis. Ibu rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita ini ada pertemuan selanjutnya. Kira-kira Iza bisanya kapan? Kalau minggu depan? Minggu depan kapan ya? Rabu kita melakukan konseling pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu tunggu ya progresnya dan cerita Iza dalam menjalankan ini. Baiklah Iza, sudah ini ada kegiatan apa lagi Za? Habis kali ini nak latihan lagi. Latihan apa Za? Drum band. Drum band. Besok kenapa? Penutupan classmate. Oh, drum band juga ya. Kemarin pembukaan? Kemarin lomba. Nah, ini besok penutupan. Kemarin pas pembukaan ada nggak drum band? Kemarin paskib. Oke, berbagi ya eskulnya ya. Baiklah Iza, sudah tidak ada lagi yang mau dibahas? Iya. Hah? Enggak? Kita berdoa dulu ya. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa juga. Baiklah, untuk menutup kegiatan pada hari ini adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Iza habis ini mau latihan, habis pulang sekolah. Nah, ini kan belum pulang sekolah. Habis ini mau kemana? Ngelihat jelly ini? Iya, ngelihat jelly lomba dulu. Lomba? Belum tadi berarti ya? Belum. Dia urutan keberapa? Terakhir. Nyanyi apa Jelly? Gak tahu nyanyi apa. Emang Jelly pintar nyanyi ya? Kalau Iza? Pintar membagi waktu. Amin. Di kelas siapa aja yang ikut lomba? Selain Jelly yang nyanyi. Hari ini? Terakhir. Nyanyi. Cuman kegiatan hari ini cuma nyanyi. Kalau kemarin? Kemarin futsal sama fashion show. Ada yang mewakili kelas futsal. Berapa orang? Futsal 5. Fashion show 2. Oke. Menang nggak? Menang, alhamdulillah. Sepertinya kelas kalian ini produktif semua ya, anak-anaknya berbakat, Masya Allah. Baik Iza, karena tidak ada lagi yang mau dibahas, nanti Ibu kabarin konseling lanjutannya ya via WhatsApp. Oke Za? Ibu tutup ya Za? Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Iza.